Tidak, Ezra menolak rekomendasi dari make-up artist dan mengatakan, kelinci saja. Nama bayi adalah si bayi, nama mami bayi adalah Kina, jika digambar dengan kelinci akan lebih bermakna. Mendengarkan ini, makeup artis itu pun tidak mengatakan apapun lagi. Ezra mencari tim fotografer terkenal di dalam negeri yang pernah mendapatkan berbagai jenis penghargaan. Mereka pun berangkat dari Kyoto ke kota Leicester pada tadi malam karena perut Kina sudah semakin besar. Jadi Ezra pun suruh mereka melakukan pemotretan dalam waktu yang secepat mungkin. Meskipun adalah foto maternity Kina, tetapi sebagian fotonya terdapat Ezra, jadi ini pun lebih mirip foto sekeluarga. Efisiensi kerja tim fotografer sangat tinggi. Saat siang, mereka sudah selesai memotret ratusan foto. Setiap foto yang diambil pun sangat sempurna. Mereka juga berjanji akan selesai mengedit semua foto itu dalam 3 hari ke depan, dan menyerahkan hasil foto yang sudah dicetak ke Ezra dalam seminggu ke depan. Setelah makan siang di luar, Kina pun merasa agak capek karena sudah beraktivitas dari pagi tadi. Tidak lama sesudah mereka masuk ke dalam mobil, Kina pun tertidur di dalam pelukan Ezra. Saat Kina bangun sudah jam 4 sore, menyadari dirinya sudah pulang ke Elysium, dia pun tidak berpikir terlalu banyak. Kemudian Kina pun langsung pergi mandi. Setelah itu dia pun merasa Ezra harusnya sedang berada di ruang buku. Jadi dia pun bergegas menuju untuk pergi mencari Ezra. Ketika Kina masuk ke ruang buku, Ezra pun tidak berada di dalam. Ini membuat dia merasa agak bingung. Pergi kerja lagi. Lalu Kina keluar dari ruang buku, dan hendak turun ke bawah. Saat sedang turun tangga, Kina melihat Ezra masuk ke ruang tamu dengan sambil membawa bunga mawar sampahnya. Kina pun langsung tertegun di sana. Kina, kamu sudah bangun ya? Ezra juga melihat Kina, jadi dia pun langsung naik ke atas dan berdiri di hadapannya. Sesudah itu, Ezra memberikan bunga mawar yang dia bawa ke Kina, dan berkata, bunga mawar di taman belakang sudah mekar, aku petik beberapa tangkai untuk kamu. Ezra mendengar seorang wanita sangat menyukai bunga. Dia masih mendengar bahwa bunga mawar sering diartikan sebagai lambang cinta. Jika dibandingkan dengan mawar merah, dia merasa mawar sampahnya lebih cocok dengan Kina. Jadi sebelum Kina ikut dirinya datang ke Elysium, dia pun sudah suruh tukang kebun untuk menanamnya terlebih dahulu. Ternyata Ezra pergi memetik bunga mawar. Kina masih mengira dia pergi kerja. Terkadang pria ini juga sangat romantis. Kina merasa sangat terharu dan bahagia, bahkan dia juga tidak tahu harus mendeskripsikannya dengan seperti apa, lalu dia pun berkata dengan sambil tersenyum. Ezra, kamu sepertinya sudah semakin pandai. Makasih. Ezra berkata dengan sambil tersenyum. Kina ngomong seperti itu, ini menandakan bahwa Kina sudah tergoda oleh dirinya. Ezra merasa Kina sangat mudah tergoda, dirinya hanya melakukan sesuatu yang biasa, dan Kina pun sudah merasa sangat senang. Aku pergi simpan bunganya. Selesai ngomong, Kina naik ke atas lagi, sedangkan Ezra pun mengikutinya dari belakang. Bibi Nam pun tersenyum setelah melihat hubungan mereka berdua kembali membaik. Sepasang suami istri bertengkar adalah hal yang wajar, untung saja nyonya muda kedua adalah seseorang yang lembut, sedangkan tuan muda kedua, Bibi Nam pun pertama kali mengetahui tuan muda kedua begitu pandai membujuk orang, begitu romantis, ini pun membuat dia merasa kaget. Semenjak berjanji dengan Kina, Ezra pun seperti dulu lagi. Setiap siang setelah Kina tidur, Ezra akan pergi ke ruang buku untuk menangani masalah kerjanya. Kina juga mengetahuinya. Biasanya setelah makan malam, dia pun akan suruh Ezra pergi kerja, dan tidak perlu menemani dirinya. Jika pekerjaannya bisa cepat selesai, Ezra pun bisa lebih cepat tidur. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Hari perkiraan lahir Kina pun semakin dekat. 1 minggu sebelum hari perkiraan lahir. Kina, 2 hari lagi, aku akan atur kamu nginap di rumah sakit, aku sudah cuti. Malam ini Ezra tidak pergi ke ruang buku. Setelah selesai mandi, dia pun langsung menggendong Kina ke atas ranjang. Karena sebelumnya Ezra menemukan kasus bandar narkoba besar itu, jadi belakangan ini, dia pun sibuk menanganinya. Sekarang kasus ini juga sudah beres, jadi dia pun mengajukan cuti selama 1 bulan ke orang atas. Oke. Setelah mendengar omongan Ezra, Kina pun merasa sangat senang.
tidak hanya bayi mereka sudah mau lahir, selain itu, mereka juga sudah bisa beristirahat. Kemudian, Kina pun bertanya kepada Ezra, "Coba kamu bilang, anak kita akan lebih mirip siapa?" "Tentu saja adalah kamu," Ezra langsung menjawabnya. Perempuan tentu saja harus mirip Kina, jika mirip Ezra tidak akan terlihat imut. "Burma, Reski, Kina sengaja mengerjai Ezra. Aku merasa nama yang diberikan oleh kakek sangat bagus." Ezra mengerutkan keningnya, dan berkata dengan dingin, "Kalau kamu suka, nanti untuk anak kedua kita saja." Oke, untuk anak kedua." Melihat Ezra yang tampak imut, Kina pun berkata dengan sambil tersenyum. Pria ini sungguh menyayangi anak perempuannya. Kina hanya ngomong saja, seolah-olah pun seperti anak kesayangannya akan direbut. Beberapa saat kemudian, Ezra pun berkata, "Tapi anak kedua." Tunggu beberapa tahun lagi. Dulu Ezra sama sekali tidak tertarik untuk melakukan hubungan intim, tetapi setelah melakukannya dengan Kina, dia pun mulai ketagihan. Sedangkan kelahiran bayi mereka juga merupakan sebuah kejutan. Ezra baru ketagihan untuk melakukan hubungan intim dengan Kina. Jadi setelah Kina selesai melahirkan bayi, dia pun mau melakukannya berulang kali. Jika bukan karena kakeknya mau cicit, Ezra pun tidak berencana untuk punya anak lagi. Karena jika Kina hamil, setelah 3 bulan pertama, dan pemulihan pasca melahirkan, kalau ditambah-tambah Ezra harus menahan diri hampir 1 tahun, saat memikirkannya, dia pun merasa sangat menderita. Coba kamu bilang, nanti kalau anak kita masuk TK, dan dia dikejar oleh cowok lain, gimana? Kina bertanya kepada Ezra dengan sambil tersenyum. Anak-anak sekarang sangat cepat dewasa, bahkan ada yang masih duduk di bangku TK pun sudah pandai menggoda cewek. Masalah seperti itu tidak akan terjadi, Ezra berkata dengan sangat percaya diri. Karena Ezra sudah memikirkan cara untuk mengatasinya, dia berani jamin, jika tidak ada persetujuannya, tidak ada cowok manapun yang berani mengejar anak perempuan mereka. Kina tiba-tiba punya sejenis firasat yang buruk. "Sudah, jangan ngomong lagi, tidur." Selesai ngomong, Ezra pun mematikan lampu, dan meraih Kina ke dalam pelukannya. Kina berpikir, Ezra jarang tidur secepat ini, apalagi besok masih harus bangun pagi, jadi agar dia tidak kurang tidur, Kina pun diam, dan tidak mengatakan apapun lagi. Sekitar jam 3-4 subuh, Kina terbangun karena dia sakit perut. Sedangkan Ezra terbangun setelah mendengar suara jeritan Kina. Dia langsung membuka lampu, lalu dia pun melihat kening Kina penuh dengan keringat, dan ekspresi Kina juga tampak sangat menderita. "Kina, kamu kenapa? Mungkin." Kina merasa sakit, lalu dia pun berkata, "Mungkin bayi sudah mau lahir." Sebelumnya Kina sudah membaca banyak artikel tentang persalinan. Dia merasa dirinya sudah mau melahirkan. Kok gitu cepat?" Saat ngomong, Ezra sudah turun dari ranjang. Dia langsung membuka lemari pakaian, dan mengganti bajunya dengan sambil mengatakan, "Bukannya masih ada 1 minggu lagi?" Atau dokter kemarin salah periksa? Bukan seperti ini. Hari perkiraan lahir hanya digunakan oleh dokter sebagai tanggal prediksi saja, dan bukan hari yang pasti. Kina menahan rasa sakit, dan menjelaskannya ke Ezra, lalu dia pun lanjut ngomong dengan sambil menggigit bibirnya. Dalam 2 minggu sebelum dan sesudah hari perkiraan itu masih wajar, jika terlalu cepat namanya adalah kelahiran prematur, sedangkan jika sudah lebih dari 2 minggu setelah hari perkiraan maka perlu segera pergi ke rumah sakit cari dokter, dan bersiap-siap untuk melahirkan, jika tidak bayi akan bahaya. Pada saat ini, setelah hubungi Judith, Ezra pun langsung menggendong Kina menuju ke bawah. Bibi Nam yang dibangunkan oleh Judith pun hanya sempat mengganti baju, bahkan rambutnya pun agak berantakan. Melihat bosnya menggendong nyonya muda kedua, dia pun langsung memanggilnya dengan hormat, "Tuan muda kedua." "Ikut pergi." Selesai ngomong, Ezra menggendong Kina menuju keluar, sedangkan Bibi Nam pun mengikutinya dari belakang. Judith sudah memarkirkan mobil Lincoln Limousine di depan pintu. Melihat Ezra keluar dengan sambil menggendong Kina, dia pun langsung membuka pintu mobil.
Ezra memilih Bibi Nam untuk merawat Kina di Elysium itu karena dulu dia adalah seorang perawat, tetapi kemudian karena harus sering bergadang, dan harus berpisah dengan suaminya, Bibi Nam pun resign, dan tidak menjadi seorang perawat lagi. Meskipun sudah lama, tetapi keterampilan Bibi Nam masih tetap ada, dia juga bisa membantu Kina dalam mengontrol makanan yang akan dikonsumsi, dan juga bisa menghindari keadaan darurat seperti malam ini. Setelah masuk ke dalam mobil, Bibi Nam pun berkata, "Tuan muda kedua, kamu biarkan Nyonya muda kedua berbaring aja, dia akan lebih nyaman kalau seperti itu." Di dalam mobil Lincoln Limousine sangat luas, setelah mendengarkan omongan Bibi Nam, Ezra pun langsung membaringkan Kina, dan mengambil sebuah bantal untuk Kina. Kina, sakit. Ezra berjongkok di sampingnya, melihat Kina berkeringatan, dia pun memegang tangan Kina dengan sakit hati. Masih bisa ditahan. Kina menunjukkan senyuman dengan wajahnya yang sudah terlihat pucat. Rasa nyeri baru mulai dirasakan oleh Kina, jadi dia masih bisa menahannya, tetapi dia juga tahu, semakin lama rasa nyerinya akan menjadi semakin parah. Kamu tahan bentar, sudah mau sampai di rumah sakit, nanti tidak akan sakit lagi. Ezra mengambil sebuah handuk untuk menyeka keringat Kina, dan berusaha untuk menenangkannya. Mengenai metode persalinan, Ezra sudah pernah menanyakan dokter, harus seperti apa baru bisa mengurangi rasa sakit Kina. Dokter memberikan rekomendasi ke Ezra. Painless Labour, saat tahap pembukaan sudah sampai di kondisi tertentu, si bumil akan disuntik anestesi. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit bumil saat melahirkan. Ini juga bisa memberikan sedikit waktu ke bumil untuk beristirahat, agar mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan persalinan normal. Waktu proses pemulihan setelah persalinannya juga lebih cepat jika dibandingkan dengan metode lain. Pada saat itu, Ezra juga menanyakan operasi sesar kepada dokter, hanya saja jawabannya berbeda dengan ekspektasinya. Dokter juga tidak menganjurkannya, meskipun operasi sesar sangat praktis dan hanya perlu menyuntik obat bius, tetapi kontraksi setelah persalinan juga sangat lama, lebih lama jika dibandingkan dengan persalinan normal. Selain itu proses pemulihannya juga lebih lama. Setelah Ezra berdiskusi dengan Kina, mereka pun memilih painless labour. Bibi Nam dulu adalah seorang perawat, dia juga pernah melahirkan, jadi dia pun sangat berpengalaman. Setelah memeriksa kondisi Kina, Bibi Nam pun berkata, "Tuan muda kedua, kamu tidak perlu khawatir, kondisi Nyonya muda kedua sekarang masih oke, tetapi ini adalah anak pertama, dari mulai merasa nyeri sampai melahirkan, mungkin butuh waktu yang agak lama." Tujuan Bibi Nam adalah agar Ezra bisa bersiap-siap. Ezra kasih tahu ayah dengan ibu mereka. Kina menarik nafas, lalu dia pun lanjut ngomong, "Tetapi sekarang sudah malam, tunggu pagi saja." Mulai dari merasa nyeri sampai melahirkan juga butuh beberapa jam, larut malam ini, mengganggu waktu tidur mereka juga tidak terlalu baik. Jangan khawatir, kalau ayah dengan ibu tahu kamu sudah mau melahirkan, mereka pasti akan sangat senang. Ezra melemparkan senyumannya ke Kina, lalu dia pun menelepon elbunya. Rumah keluarga Okto. Kalenia pun kembali dibangunkan oleh Ezra pada waktu seperti ini, jadi dia pun berencana untuk memblokirnya. "Ezra, istrimu bukannya sudah pulang ke Elysium bersama dengan kamu, tengah malam ini ada apa kamu telepon aku?" Kalenia menanyakannya dengan kesal. Kina sudah mau melahirkan, sekarang lagi di jalan ke rumah sakit. Ezra memberitahu Kalenia dengan dingin. "Lahir ya lahir, apa hubungannya? Tunggu Ezra, kamu bilang apa?" "Bilang sekali lagi." Kalenia mengira dia salah dengar, jadi dia pun memastikannya lagi. "Kina sudah mau melahirkan, sekarang lagi di jalan ke rumah sakit." Ezra mengulanginya lagi, lalu dia pun langsung mengakhiri panggilan itu. "Kina sudah mau melahirkan. Di rumah sakit mana? Hello." Setelah mengetahui Ezra mengakhiri panggilannya, Kalenia pun hampir melempar HP-nya. Dasar. Ezra ini tidak bilang di rumah sakit mana, dan langsung akhiri panggilannya. "Ada apa?" Melihat istrinya terlihat marah, Eldrick yang kebangun pun bertanya ke Kalenia. Kalenia langsung turun dari ranjangnya, dia berjalan ke lemari dengan sambil menjawabnya, "Ezra bilang Kina sudah mau melahirkan, sekarang mereka lagi di jalan ke rumah sakit, tetapi dia tidak bilang di rumah sakit mana."
Harusnya adalah rumah sakit kemarin. Eldrick berkata, dia pun ikut bangun. Kemarin Ezra pernah bilang, dia sudah memutuskan nanti Kina akan melahirkan di rumah sakit itu. Perlu bilang ke ayah. Kalenia pun menanyakan suaminya dengan sambil mengganti baju. Tidak perlu. Ayah sudah berusia, jangan bangunkan dia, tunggu besok pagi kita baru telepon dia. Eldrick menjawabnya. Setelah melihat jam, sekarang pun baru jam 4:30. Setelah mereka berdua selesai mengganti pakaian, Kalenia pun pergi mengetuk pintu Vito. Vito yang mengenakan piyama terlihat sangat ngantuk saat membuka pintu, dia pun melihat ayah dan elbunya berdiri di depannya dengan berpakaian yang rapi, lalu dia pun berkata dengan tampak tidak berdaya, "Bu, ada apa jam segini, atau sudah terjadi apa?" "Kakak keduamu telepon tadi, dia bilang kakak iparmu sudah mau melahirkan, kamu mau pergi ke rumah sakit lihat keponakanmu ga?" Kalenia bertanya kepada Vito dengan sangat senang. Vito seketika pun langsung sadar kakak ipar Kina sudah mau melahirkan. "Ayah, Bu, kalian tunggu aku bentar di bawah." Selesai ngomong, Vito pun langsung tutup pintu, dia masuk ke dalam kamar mandi, dan mengganti baju. Setelah Vito selesai pun sudah jam 5 pagi. Saat Vito turun ke bawah, dia pun melihat kakeknya yang sudah bangun sedang berada di ruang tamu. "Kalian mau kemana?" Melihat mereka bertiga bangun begitu pagi, dan masih tampak seperti mau keluar, kakek Okto pun bertanya ke mereka dengan penasaran. "Ayah, pagi. Ezra bilang Kina sudah mau melahirkan, kami mau pergi ke rumah sakit." Kalenia langsung menjelaskannya.